Hai guys, ketemu lagi sama aku. Tapi kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin atlet yang tinggi banget, Yola. Bisa aja. Nah, sekarang by the way kita tuh bakalan bikin konten bareng. Ya, kita dapat challenge dari IFG Live. Challenge? Nggak di briefing lagi. Apa nih? Oh, ini nih. Jadi ini kotak challenge-nya. Yuk, kita buka. Apa ya kira-kira? Challenge Pro Athlete Sweet Roll. Gimana tuh? Sweet roll. Mungkin ini tuh artinya aku ngajarin Nikita volley, and Nikita akan ajarin aku free dive. Wow. Aku nggak pernah Berat volley. sekali. Iya. Gimana? Ya mungkin karena kita sekarang udah dekat sama lapangan volley, jadi mungkin pertama kita bakalan volley dulu. Aku akan ngajarin Nikita volley. Oke, jadi sebelum kita basah-basahan, kita volley dulu yuk. Let's go. Let's go. Gimana nih kita? Udah siap belum? Siap. Oke, sebelum itu kita pemanasan dulu ya. Oke. Kita mulai dari atas dulu. Ini biasanya berapa lama sih penasaran? Kalau pemanasan gini, kalau aku 15 menitan. Karena kan emang kita butuh untuk power, untuk mukul. Jadi emang harus prepare banget, ototnya udah lentur gitu. Biasanya bagian tubuh mana sih yang jadi concern? Kalau misalkan untuk volley sendiri kan kita banyaknya di shoulder sama ankle dan knee, sama di sini juga. Jadi emang kita harus preparing untuk ngelenturin semua otot itu. Jadi biar jauhin dari cedera gitu. Elbow to knees and point. Kecil. Oke, pemanasan cukup. Sekarang aku bakalan ngajarin kamu 3 gerakan volley. Oke, pertama itu aku bakal ngajarin passing, dan aku bakalan minta bantuan dari adik-adik aku. Ada Alia dan Aulia. Alia. Pertama, tangannya gini. Kamu harus ngenain area sini untuk passing. Oke. Terus kakinya agak sedikit turun, kuda-kuda. Ketika ada bola, naik. Oke. Itu kan biasanya di situ ada setter pengumpan, jadi bola harus ke sana. Oke. Coba. Gitu. Oke, kita coba. More. Nice. Ini aku. Go. Kemana itu? Emang passing itu emang susah sih. Kita punya ada ada pattern untuk menyerang. Nah, si tosser ini bakalan ngasih umpan untuk spike gitu. Jadi makanya passing itu harus ke sana, jadi tosser bisa. Susah ya ngarahinnya ya? Oh, nggak biasa, ini sakit nih. Udah merah-merah nih. Iya, udah merah pasti. Lagi coba. Ya. Go. Nice. Oke, passing udah beres. Sekarang yang kedua adalah serve. Serve itu kamu harus melewati net dari belakang garis hijau. Let's go, let's try. Langsung. Oke. Ini serve itu ada atas, bisa bawah juga kalau yang lebih isi. Tapi karena kamu Nikita, jadi aku ajarin serve atas ya. Serve atas itu kamu bisa jalan tapi nggak boleh ngelewatin garis ini. Lempar bola and then spike like this. Ya, seperti itu. Masukin ke sana. Yep. Partus. Oke. Sama. Harus ke atas. Jangan ke belakang. Tangannya lurus aja. Yap. Oke. Gak ada power ya. Sedikit lagi. Oh my God. Harus optimis, sedikit lagi bisa. Nanti 2 percobaan kita ganti servis bawah. Ya. Oke. Sekarang servis bawah. Ini servis bawah karena biasanya beginner itu
service bawah gitu kan, karena emang apalagi bukan atlet volley pasti nggak ada power di tangan. Sama lempar terus Pakai gini. pakai ini, terserah mau kena sini, up to you. Langsung di ini Yap, dilempar yap, dulu. lempar dulu. Oke, nice. Good job, coba sekali lagi. Oke, good job. Meskipun nggak masuk, tapi oke. Lumayan nih, sakitnya susah ya. Tangan aku sampai merah-merah. Senut. Merah-merah nih guys. Tapi kalau nanti kalau udah terbiasa disakiti, sudah nggak akan merah-merah. Jadi terbiasa disakiti ya? Gitu lah. Terus sekarang lanjut ke yang terakhir. Aku ada spike, nanti aku akan ajarin kamu cara mukul bola. Gitu. Oke, lanjut. Oke, pertama kita coba yang tanpa loncat ya. Oke. Gitu, tanpa loncat. Terus nanti kamu coba dulu, nanti yang selanjutnya dengan loncat. Oke? Ini nggak pakai loncat. Nyampe nggak ya? Oke. Oke. Lebih ke atas lagi. Oke. Ininya harus perkenaan bolanya setangan kamu. Tangannya harus nggak kenceng. Terus agak ke atas, spin ke atas gitu. Let's go. Oh, nice. Sekarang cobain pakai loncat ya. Kalau pakai loncat, biasanya dari luar sini, gini, loncat. Kakinya harus gerak, harus ngejar bola. Kayak gitu. Kayak gitu. Serem. Ngeri. Coba ya. Iya. Oke. Jangan terlalu mepet ya. Loncat. Nice try, tapi jangan ke tiang karena itu tiang nggak salah apa-apa. Coba arahin ke situ. Oke. Go. Oke. Sedikit lagi masih awas. Masuk. Go. Yay, good job. Nice one. Nah, kalau volley sendiri, kamu pernah cedera bagian mana? Atau bagian tubuh mana nih yang paling riskan? Kalau riskan untuk volley sendiri, yang pastinya bahu sama lutut sih. Cuman kalau aku sendiri sekarang lagi ada di cedera di bahu. Terus waktu itu juga pernah ankle. Kalau lutut nggak begitu kayak serius. Jadi kayak cuman jumpers knee gitu-gitu aja. Tapi ini udah beres. Kalau ini masih on progress karena emang sampai sekarang juga pemulihannya lama. Terus emang ya jadi emang agak struggle sih untuk main karena sakit banget. So, gimana challenge-nya hari ini? Lumayan sih, lihat tuh tangannya masih nyut-nyutan. Jadi emang penting ya latihan basic supaya kita nggak cedera. Karena kalau udah cedera ntar makan biaya banyak lebih parah lagi. Iya pasti, makanya biasanya kita juga mengakalinya dengan asuransi buat antisipasi gitu. Oke, sekarang aku yang challenge kamu untuk free dive. Gimana? Oke, siapa takut? Oke, let's go. Kita udah ganti baju. Selamat datang di rumah saya. Wow, luas banget. Kolam ini berapa meter dalamnya nih? Ini 16 meter. 10 meter, 5 meter. Wah, gokil banget. Keren. Kapan terakhir pakai setelan baju renang nih? Aku nggak lupa. Udah jarang banget nyemplung ke air. Oke, sebelum kita masuk ke kolam, aku jelasin dulu apa itu free diving dan apa safety-nya ya. Jadi free diving itu adalah olahraga menyelam tanpa bantuan alat pernafasan. Semua manusia itu memang sudah memiliki alat yang dapat membantu mereka untuk menahan napas panjang dan menyelam di kedalaman. Cuman mereka belum tahu gimana caranya. Nah, ada beberapa safety yang perlu Yola ketahuin. Jadi kalau free dive itu kita nggak boleh free dive sendirian. Harus ada teman yang nemenin buddy atau
siapa aja yang ngelihat kalau kita lagi free dive, karena di free dive tuh kita bisa blackout kapan aja. Jadi kalau ada teman kita bisa meminimalisir blackout tersebut. Tapi kalau misalkan kita latihan rame-rame, kita juga butuh sama-sama saling watching. Nah, yang kedua, alat-alat yang kita siapin tuh kita harus periksa apakah dia layak dipakai atau enggak. Karena begitu kita udah pakai di bawah, misalkan ada sesuatu hal yang terjadi, itu bikin kita panik. Oke? Nah, nanti kita akan belajar 3 teknik. Pertama, teknik pernapasan. Kedua, kita akan belajar finning sama duck dive. Dan yang ketiga, kita akan belajar teknik equalization. Oke, berarti kalau ini hal baru banget nih buat aku, jadi emang harus safety first dulu nih, soalnya kan bahaya banget. Oke, sekarang kita coba teknik pernapasan dulu yuk. Oke. By the way, gelap banget ini, kayaknya dalam banget ya. 16 meter. Let's go. Oke, ini kolam setengah meter. Kita akan belajar teknik pernapasannya di sini. Oke. Gila. Gitu. Pernah nyoba yoga nggak? Enggak. Pernapasan di yoga tuh hampir sama kayak kita pernapasan waktu kita free diving. Sama. Jadi intinya kita pengen untuk memperlambat detak jantung. Semakin lambat detak jantung, kita tahan nafasnya makin lama. Jadi pada saat kita atur nafas, biasanya kita tarik nafas, tahan, terus buang pelan-pelan sampai detak jantung kita menurun. Setelah menurun, baru kita coba untuk tahan nafas. Oke. Oke, siap. Nah, tadi kan kita udah belajar teknik pernafasan sama teknik finning. Nah, sekarang aku mau tantang kamu untuk teknik duck dive. Oke. Kira-kira aku bisa nggak ya? Kita lihat yuk. Ya. Let's go. Let's go. Gimana? Susah banget duck dive. Kira-kira butuh berapa lama sih Kak buat bisa diving di yang 16 meter itu? Kalau untuk yang 16 meter, biasanya beda-beda sih. Tiap murid itu punya kemampuan tersendiri. Rata-rata mereka ada yang bisa di 2 kali sesi, terus ada yang butuh seminggu, ada yang butuh sebulan, bahkan ada yang butuh setahun. Karena kan challenge mereka itu mengequalisasi telinga. Nah, mengequalisasi telinga itu nggak bisa kita pelajari dengan melihat. Jadi apa yang kita rasain itu harus bisa kita lakukan. Jadi untuk menjelaskannya pun susah karena terjadi di dalam. Jadi beda-beda tergantung. Terus kalau misalnya kita lagi dive di 16 meter, kemungkinan pingsan atau blackout-nya ada nggak? Ada. Jadi blackout itu bisa terjadi kapan aja kalau mereka nggak tahu safety prosedurnya. Jadi blackout bisa terjadi karena tekanan, karena hypoxia atau kekurangan oksigen, atau karena divernya mungkin lagi kelelahan atau lagi nggak fit. Itu bisa terjadi kapan aja. Makanya selalu kita sarankan untuk diver jangan free dive sendirian. Selalu ada yang mendampingi. Terus selain itu tadi bahaya apa lagi yang bisa dihadapin sama freediver? Bahaya yang paling sering dihadapi oleh freediver itu ya pertama blackout itu yang paling jadi nomor satu. Karena itu bisa terjadi kapan aja. Terus kalau misalkan nggak ada yang notice kita blackout, itu bisa fatal.
Kalau kayak kram kayak gitu, Kram itu jarang terjadi karena kan kita nggak stay di bawah lama. Jadi kalaupun kram kita bisa langsung naik ke atas. akhirnya guys, challenge-nya berhasil meskipun aku gelagapan di air ya. Apa-apa, kita sama-sama beginner. Tadi aku di volley juga cenut-cenut. Gimana, kita berhasil ya nak challenge kita ya? Gimana guys, challenge kita berhasil nggak? Oke, kalau gitu kita pamit ya guys. Thank you udah nemenin kita hari ini. See you soon. Bye.